Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada bulan ini, seluruh umat Islam diwajibkan untuk melakukan puasa atau saum sebagai bentuk menahan diri dari hawa nafsu. Tentu saja, pada bulan suci Ramadan Anda juga harus melakukan jenis ibadah lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan akan selalu ada godaannya. Memang menahan lapar dan haus, menahan diri dari berkata buruk, serta jenis hawa nafsu lainnya tidak begitu mudah dilakukan. Tetapi ganjaran yang akan didapatkan dari menahan hawa nafsu tersebut tentu sangat besar. Allah SWT telah menjanjikan banyak pahala kepada setiap umat Islam yang melakukan ibadah dan kebaikan di bulan suci Ramadan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, barang siapa berpuasa sehari fisabilillah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dan seluruh raganya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Meskipun tidak mudah, namun Anda harus berusaha sekeras mungkin untuk mendapat pahala di bulan Ramadan sebagai bekal untuk akhirat nanti. 8 fokus ibadah saat Ramadan. Saat bulan Ramadan datang, Anda harus berusaha maksimal dalam beribadah. Karena bulan ini merupakan waktu di mana pintu pahala sedang dibuka selebar-lebarnya. Ada beberapa jenis ibadah yang sebaiknya Anda lakukan agar mendapat pahala besar saat Ramadan. Yang pertama, puasa. Kegiatan paling utama dan wajib dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Semua umat Islam yang mampu menjalankan puasa harus melakukan sahur dengan batas waktu sebelum imsak. Kemudian boleh berbuka puasa dengan makan dan minum pada saat petang atau maghrib. Puasa di bulan Ramadan juga harus dilakukan dengan hati penuh ikhlas semata-mata hanya untuk meraih pahala dari Allah SWT. Nabi Muhammad juga bersabda dalam riwayat hadis lain, yaitu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan akan pahala dari Allah dan niat penuh ikhlas dalam meraih ganjaran, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berusaha melakukan ibadah haji atau umrah. Pada bulan suci Ramadan, semua bentuk ibadah dan kebaikan akan mendapat nilai pahala sangat besar dari Allah SWT. Bahkan terdapat anjuran untuk beribadah sekecil apapun meskipun sedang berhalangan oleh kekuatan fisik serta harta. Salah satu bentuk ibadah yang pahalanya sangat besar saat dilakukan di bulan Ramadan adalah haji atau umroh. Ketika Anda berusaha keras untuk menjalaninya meskipun sedang berada dalam keterbatasan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sesuai sabda Nabi. Jika telah tiba Ramadan, maka umrohlah. Karena sesungguhnya umroh di bulan tersebut sama pahalanya dengan menunaikan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, menguatkan niat dalam segala amal dan kegiatan yang dilakukan. Saat berpuasa, Anda boleh saja tidur siang atau bekerja sesuai dengan kondisi masing-masing. Apapun kegiatan atau amalan yang sedang dilakukan harus selalu dimulai dengan menguatkan niat agar tetap mendapat pahala dari Allah SWT. Misalnya saat tidur siang, jika Anda menguatkan niat istirahat di siang hari agar mampu mengikuti sholat tarawih berjamaah di malam hari, maka kegiatan ini sudah dihitung amalan baik dan pasti mendapat pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, jika Anda tidur siang tanpa menguatkan niat sejak awal, maka tidur siang tersebut akan sia-sia saja, karena tidak mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam bulan Ramadan, niat adalah hal yang paling penting sebelum melakukan segala amalan dan kegiatan. Yang keempat, melakukan ibadah di waktu dan tempat sesuai anjuran Nabi Muhammad. Ada banyak jenis ibadah yang bisa dilakukan saat bulan Ramadan. Namun, terkadang tidak semua umat muslim mampu menjalaninya.
Jika Anda sedang dalam kondisi tidak mampu menjalani ibadah berat, maka bisa melakukan ibadah sesuai anjuran Nabi saja. Nabi Muhammad menganjurkan ibadah seperti sholat tahajud di sepertiga malam, sholat tarawih berjamaah di masjid, zikir pagi petang, dan selalu menjaga wudhu. Anda bisa melakukan semuanya atau salah satu saja sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Yang kelima, mengutamakan amalan wajib daripada sunnah. Selain melakukan ibadah di waktu dan tempat sesuai anjuran oleh Nabi, Anda juga harus memperhatikan mana jenis amalan yang wajib dan sunnah. Sesuai dengan sabda Nabi, amalan wajib sebaiknya lebih diutamakan sebelum melakukan amalan yang sunnah. Nabi bersabda, "Tidaklah hambaku mendekatkan diri padaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya." Hadis riwayat Abu Hurairah. Jika setelah melakukan amalan wajib Anda merasa sudah lelah atau tidak mampu, maka tidak ada larangan untuk beristirahat. Sebab setiap manusia pasti memiliki batasan masing-masing dalam beribadah. Anda tidak perlu memaksakan diri beribadah jika tidak mampu. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 48, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kisah surat Al-Isra 48. Yang keenam, bersedekah. Salah satu amalan yang disukai oleh Allah SWT adalah bersedekah. Mengerjakan sedekah di bulan lain akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Sedangkan pada bulan Ramadan, pahala bersedekah akan semakin dilipat gandakan. Bersedekah pada yang kurang mampu, kepada masjid atau lembaga lainnya yang membutuhkan. Insya Allah, semua kebaikan dalam bersedekah akan bermanfaat bagi yang menerima. Kemudian, Anda akan mendapat balasan berupa pahala berkali lipat untuk sangu akhirat kelak. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua. Selain bersedekah, amalan lain yang perlu dilakukan adalah berbakti pada orang tua. Meskipun seharusnya berbakti pada orang tua harus dilakukan setiap hari, namun pada bulan Ramadan tentu pahala berbakti pada orang tua akan semakin dilipat gandakan. Ketika orang tua memanggil, sebaiknya dijawab dengan bahasa yang halus, lalu membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Bertutur kata yang baik dan sopan, serta menemani orang tua merupakan amalan-amalan kecil yang ternyata membawa kebaikan untuk Anda. Delapan, memuliakan tamu. Silaturahmi juga menjadi salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Ketika melakukan silaturahmi pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jika ada tamu yang datang ke rumah Anda untuk melakukan silaturahmi, maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu juga menjadi fokus ibadah yang harus dilakukan demi mendapat ridho dari Allah SWT. Justru ketika tamu datang, Anda harus segera meninggalkan ibadah yang sedang dilakukan. Misalnya ketika mengaji, hentikan sejenak ibadah tersebut saat ada tamu datang. Demikian beberapa bentuk ibadah yang bisa menjadi fokus Anda saat bulan Ramadan. Jangan pernah berhenti berusaha untuk meraih berkah dan pahalanya, terutama saat berada dalam bulan suci. Lakukan semua ibadah dan kebaikan dengan hati penuh ikhlas.